Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wal alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, dan harus yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan atas berkat dan rahmatnya kita dapat melanjutkan diskusi kita. Tak lupa pula salam dan salawat kita hantarkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung saja kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai materi tentang ejaan yang telah Ustazah bagikan. Di sini kami telah membagi 4 pembahasan mengenai ejaan, yakni pengertian ejaan, fungsi ejaan, tujuan ejaan, dan yang keempat perkembangan dan sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman untuk dapat memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya pembawa materi kedua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Saimah dari kelompok 10. Saya di sini sebagai pembawa pemateri ketiga sekaligus editornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Muhammad Kia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan dan sejarah ejaan bahasa Indonesia secara singkat. Ya, setelah pengenalan diri dari teman-teman, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovita Sari. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama yang akan membahas mengenai pengertian ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi baik kata, firasa, kalimat dan lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan mengenai tanda baca. Secara etimologis, definisi ejaan lebih menekankan pada segi historisnya, yakni dengan mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan dalam sistem bunyi suatu bahasa. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek yang pertama, aspek fonologis, yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek yang kedua, aspek morfologis, yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Aspek yang ketiga, sintaksis, yang menyangkut penanda ujaran. Sekian materi mengenai pengertian ejaan yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya materi mengenai pembahasan mengenai fungsi ejaan, tujuan ejaan, dan perkembangan dan sejarah ejaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan fungsi dari ejaan. Yang dimaksud dengan ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana atur hubungan antara lambang-lambang itu. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Fungsi ejaan yang pertama adalah sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, dan yang ketiga sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Apabila pembakuan ejaan telah dilaksanakan, maka pembakuan kebahasaan yang lain pun dapat ditunjang dengan keberhasilan itu. Secara praktis, ejaan memiliki fungsi untuk membantu pemahaman para pembaca di dalam menerima informasi yang disampaikan secara tertulis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saima dari kelompok 10. Saya di sini pembawa materi ketiga, yaitu tentang tujuan ejaan. Tujuan ejaan adalah submateri dalam ketatabahasaan Indonesia yang memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur etika berbahasa secara tertulis, sehingga diharapkan informasi dapat disampaikan dan dipahami secara komprehensif dan terarah. Adapun langkah-langkah dari tujuan ejaan ialah dapat menjelaskan pemakaian huruf kapital dan huruf miring, dapat menjelaskan penulisan kata, dapat menjelaskan beberapa pengertian mengenai pembukuan kata, dapat menjelaskan kesalahan pembentukan dan pemilihan kata, dapat menjelaskan tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa, dapat dijelaskan landasan pembukuan tata bahasa dalam kosakata agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis yang seperti kita maksudkan. Adapun tujuan dari ejaan yang lainnya ialah untuk menggambarkan dan melambangkan bunyi-bunyi ujaran atau kalimat, kata, kalimat, dan sebagainya. Sebagian besar kata dibentuk dengan cara menggabungkan beberapa komponen yang berbeda dan mengetahui atau yang memahami tentang bunyi ejaan itu sendiri. Tanda baca serta fungsi-fungsinya dalam bahasa Indonesia harus penggunaannya dengan baik dan sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Indonesia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhammad Kia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan dan sejarah ejaan bahasa Indonesia secara singkat. Ejaan Van Oppoygen. Ejaan Van Oppoygen ditetapkan tahun 1901. Ejaan ini menetap bahasa Melayu dengan huruf Latin, dirancang oleh C.H. Van Oppoygen yang dibantu oleh Engku Nawawi, Gerald Soetan, dan Muhammad Taib Soetan. B. Ejaan Swandi. Ejaan Swandi atau dikenal sebagai Ejaan Republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 untuk menggantikan Ejaan Van Oppoygen. C. Ejaan Pembaruan dipraksai oleh Prof. M. Yamin. Ejaan Pembaruan diresmikan pada tahun 1954 untuk menggantikan yang sebelumnya. Pada waktu itu disarankan agar satu bunyi satu huruf. Penetapan hendaknya dilakukan oleh badannya yang komponen serta ejaan hendaknya praktis namun tetap ilmiah. D. Ejaan Melindo. Melindo ini akronim dan Melayu Indonesia Yupdraf. Penyusun ejaan disusun pada tahun 1959 atas kerja sama Indonesia Persekutuan Tanah Melayu yang di dalam ejaan ini tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaruan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. E. Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesutraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan yang tidak itu. Pentingnya masalah campuran antara Indonesia Malaysia dibentuk pada tahun 1967. F. Ejaan yang disempurnakan yang disebut EYN. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Ejaan yang disempurnakan ini yang paling awet. Ejaan ini menggunakan secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia antara lain tentang unsur bahasa, serapan, tanda baca, pemakaian kata dengan pelafalan huruf E.